Bab 1011, Pukul Ayah dan Kakek. Suara Wulia jatuh, ekspresinya menjadi ganas, dan dia memutar tangan kanannya dengan keras, dan kekuatan mengerikan menyapu kipas lipat yang akan menghancurkan Sander Ye sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, kekuatan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Sander Ye, dan kemudian, seekor naga emas keluar dari tubuh Sander Ye dan menghantam Wulia. Ekspresi Wulia tiba-tiba berubah drastis. Bang! Dalam sekejap, Wulia terpental. Maya Aolah yang mengambil tindakan. Dia dan Sander Ye menyatu, sehingga tubuh Sander Ye juga sangat kuat. Biarpun kekuatan Wulia kuat, namun tidak mampu menghancurkan organ dalam Sander Ye dalam sekejap. Saat Wulia terbang, Sander Ye tiba-tiba berbalik dan melemparkan pedang King Xuan di tangannya. Jelek. Pedang King Xuan berubah menjadi cahaya pedang dan ditembakkan dengan ganas ke arah Wulia. Ketika Wulia, yang masih mundur dengan keras di kejauhan, melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyusut. Dia melambaikan tangannya, dan kipas lipat di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam terang, kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia tersapu. Namun, begitu kekuatan ini bersentuhan dengan pedang King Xuan, kekuatan ini langsung hancur, dan kipas lipat juga dipotong-potong oleh pedang King Xuan dalam sekejap. Wulia ngeri, namun di saat kritis ini, cahaya keemasan tiba-tiba jatuh tepat di depan Wulia. Itu Raja Suci Zong, dia mengangkat tangan dan meninju. Bang! Pedang King Xuan terlempar, tetapi tanda pedang yang dalam muncul di tangan kanannya, memperlihatkan tulang putihnya. Raja Suci Zong mengerutkan keningnya dalam-dalam. Kali ini Wulia buru-buru berkata, "Raja Suci Zong, cepat bunuh dia, kalau tidak, kita akan sulit pergi setelah kedua pengurus utama pulih dari lukanya." Raja Suci Zong langsung merasa tidak senang, dia melirik ke arah Wulia, namun karena identitas pihak lain, dia tidak meledak. Bukannya dia tidak ingin membunuh. Dia tidak menahan diri saat bekerja sama dengan Raja Suci Chu sebelumnya, tapi Sander Ye di depannya tidak selemah yang dia kira, apalagi pedang ini bisa mematahkan kekuatan apapun, yang membuat mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Selain itu, 3 jenis garis keturunan Sander Ye juga sangat aneh, ditambah 2 keterampilan pedang khusus dan naga. Biarpun masih belum sebaik dia dan Raja Suci Chu, tidak ada cara bagi mereka berdua untuk menghancurkan Sander Ye sampai mati seperti sernut. Terlebih lagi, dia menderita kerugian besar sebelumnya dan terpotong kehidupannya selama lebih dari 200 juta tahun. Hal ini membuat hatinya berdarah. Biarpun sudah menjadi Raja Suci, namun masa hidupnya bukan tidak terbatas, kehilangan lebih dari 200 juta tahun kehidupan sekaligus akan sangat menyakitkan baginya. Semakin tinggi kamu ranahnya, semakin berharga masa hidup kamu, karena pada level mereka, sangat sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Pada saat ini, suara Raja Suci Chu tiba-tiba terdengar di benak Raja Suci Zong. Dia berada di akhir kekuatannya, ayo ambil tindakan. Saat suara itu terdengar, Raja Suci Chu tiba-tiba menghilang di tempat. Dalam sekejap, cahaya senjata tak berujung menyatu dari langit dan bumi, dan sasarannya adalah Sander Ye tidak jauh dari situ. Hampir di saat yang bersamaan, Raja Suci Zong juga menghilang. Saat ini momentum kedua Raja Suci mencapai puncaknya. Mereka ingin membunuh Sander Ye. Tak jauh dan situ, Sander Ye melihat kedua Raja Suci itu beraksi lagi. Dia menarik napas dalam-dalam saat ini, jiwa dan raganya masih membara, sehingga dia kini memperoleh aliran kekuatan yang stabil. Namun dia juga tahu bahwa biarpun begitu, dia tidak bisa menjadi lawan dari 2 Raja Suci yang ada di hadapannya. Jadi apa? Sander Ye tiba-tiba tertawa. Dia akan memukuli ayah dan kakeknya di masa depan. Kenapa dia harus takut pada 2 Raja Suci ini? Sambil tertawa, momentum Sander Ye tiba-tiba melonjak. Jangan takut, dia tidak bisa mengalahkan pedang ini. Tapi jadi apa? Lakukan saja dan selesai.
Saat ini, dia tidak punya ide untuk memanggil siapapun. Menghadapi serangan penuh kedua Raja Suci, Sander Ye tidak mundur tetapi langsung maju ke arah mereka. Saat dia bergegas maju, kekuatan pedangnya melonjak lagi. Pertarungan hidup dan mati. Pertarungan habis-habisan dalam situasi putus asa adalah pertarungan sesungguhnya antara hidup dan mati. Bang! Dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan kemudian cahaya pedang pecah dan Sander Ye terbang terbalik. Saat dia terbang, tubuhnya mulai terfragmentasi sedikit demi sedikit. Namun, jiwa pedangnya tidak lemah tapi kuat, melonjak gila-gilaan. Dan Raja Suci Zong dan Raja Suci Chu pun mundur ratusan kaki berturut-turut. Setelah kedua Raja Suci itu berhenti, mereka saling berpandangan. Keduanya sangat terkejut karena tidak kurang dari belasan bekas pedang ada di tubuh mereka. Entah itu disebabkan oleh pedang King Xuan atau pedang Yi Sander Yel. Pada saat ini, kedua Raja Suci benar-benar terkejut. Kultivator pedang muda di depan mereka, ilmu pedang dia sedikit tidak normal. Di kejauhan, Sander Ye terbang entah berapa lama. Ketika dia akhirnya berhenti, tubuh suci Tianxing yang baru saja dia kembangkan sudah hancur total, dan jiwanya menjadi sangat ilusi. Namun jiwa pedangnya tidak pecah. Sebaliknya, auranya masih meninggi dengan liar. Sander Ye menarik napas dalam-dalam, dan seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba meraung, kumpulkan. Bang! Dalam sekejap, kekuatan pedang tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya di dunia menyerbu ke arahnya dengan gila-gilaan. Pedang jiwa itu tidak diserap olehnya, tetapi diubah menjadi tubuhnya sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan tersebut, Raja Suci Zong dan Raja Suci Chu langsung terpana. Apa-apaan? Membentuk kembali tubuh fisik dengan jiwa pedang. Dalam waktu singkat, jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk kembali tubuh fisik Sander Ye. Di bawah pengoperasian hukum kosmik, tidak ada perbedaan antara tubuh fisik ini dan tubuh manusia yang sebenarnya, tetapi di bawah kulitnya terdapat jiwa pedang yang padat. Kekuatan pedang tak tertandingi, tubuh yang tak terkalahkan. Setelah membentuk kembali tubuhnya, Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang! Momentum mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mengguncang dunia. Wajah Sander Ye penuh kegembiraan. Ketika tubuh fisiknya hancur total tadi, dia berpikir, kenapa dia tidak menggunakan jiwa pedang yang ada saat ini untuk membangun kembali tubuh fisiknya. Bagaimanapun, jiwa pedang dia sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan kekuatan kedua Raja Suci ini tidak dapat menghancurkannya. Kalau itu bisa dilakukan, bukankah itu jauh lebih dahsyat dari tubuh suci Tianxing? Jadi, dia mencobanya. Dia tidak berharap ini benar-benar berhasil. Selain itu, dia juga menemukan bahwa tubuh fisiknya merupakan kental dan jiwa pedang. Kalau dia menghadapi jiwa pedang yang lebih lemah darinya, tubuh fisiknya dapat melahap habis jiwa pedang lawan dan bahkan keterampilan pedangnya. Tubuh pedang. Sander Ye tidak bisa menahan tawa. Astaga! Seringkali, orang harus memaksakan diri. Di kejauhan, wajah mulia menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kedua Raja Suci sudah bergabung untuk menyerang. Sander Ye di ujung tanduk bukan hanya tidak mati tapi juga meningkat. Wajah kedua Raja Suci saat ini sedikit jelek. Mereka tidak menyangka kultivator pedang muda di depan mereka benar-benar bisa menggunakan jiwa pedang untuk membentuk kembali tubuhnya. Kedua Raja Suci itu saling berpandangan, dan detik berikutnya, kedua Raja Suci itu menghilang dari tempat itu pada waktu yang bersamaan. Bum-bum. Dua kekuatan menakutkan tiba-tiba menyapu lapangan. Di kejauhan, tatapan ganas melintas di mata Sander Ye. Dia memegang pedang King Xuan dan bergegas menuju kedua Raja Suci itu lagi. Dibandingkan sebelumnya, biarpun kini dia masih belum bisa mengalahkan kedua Raja Suci itu, di dalam hatinya dia benar-benar merendahkan mereka. Raja Suci apa? Semut.
Mereka semua semut. Belum lagi kedua semut ini, biarpun ayah dan kakek ada di sini, mereka tetaplah semut. Pada saat ini, kepercayaan dirinya luar biasa. Hina segalanya. Bang! Saat cahaya pedang pecah, Sanderye terlempar lagi seperti yang diharapkan. Tapi kali ini, kedua Raja Suci tidak menahan Din dan bergegas menuju Sanderye dengan gila-gilaan. Gemuruh. Segera, ledakan mengerikan terdengar di antara langit dan bumi. Setiap ledakan mengguncang master peradaban Tianxing di sekitarnya yang sedang menyaksikan pertempuran dan gemetar. Dan Sanderye juga ditindas habis-habisan oleh kedua Raja Suci tersebut. Biarpun dia memiliki pedang Qingxuan, namun kekuatannya masih jauh kalah dengan kedua Raja Suci tersebut, sehingga dia tetap tertindas. Namun yang berbeda dari sebelumnya adalah kekuatan kedua Raja Suci saat ini sudah tidak mampu lagi menghancurkan tubuh Sanderye. Di sisi lain, Wulia menatap Sanderye. Wajahnya sama jeleknya dengan mengunjungi kuburan. Saat ini, dia harus menerima kenyataan bahwa biarpun kedua Raja Suci itu menekan Sanderye, tidak mungkin mereka membunuh Sanderye dalam waktu yang sangat singkat. Selama Sanderye menunda setidaknya 7 menitan, kedua pengurus utama bisa keluar. Saat teringat pada dua pengurus utama, wajah Wulia menjadi semakin gelap. Semula dia mengira kekuatan Raja Suci ini seharusnya sama dengan kedua pengurus utama, namun kalau dilihat sekarang pasti ada gap antara kekuatan Raja Suci ini dengan kedua pengurus utama. Begitu kedua pengurus utama cederanya pulih, keadaan akan langsung berbalik. Tidak ada penundaan lagi. Wulia sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke arah Yinia tidak jauh dari situ. Yinia juga ditekan. Namun kemampuannya memanipulasi ruang dan waktu begitu luar biasa sehingga dia tidak menyerang balik, melainkan terus memanipulasi ruang dan waktu untuk pertahanan karena waktu dan ruangnya terlalu aneh. Shizo tidak dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Melihat Shizo tak mampu membunuh Yinia dengan cepat, wajah Wulia tiba-tiba berubah dingin. Aliansi jalan jahat ini memang pantas dihajar habis-habisan oleh Sanderye. Ini terlalu lemah. Sekelompok pecundang. Wulia tiba-tiba memandang lelaki tua di belakangnya. Tetua Bu, bantu dia menangkap Yinia secepatnya dan gunakan dia untuk mengancam Sanderye. Di belakangnya, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak. Biarpun dia merasa sedikit malu, dia tahu bahwa situasi keseluruhan pasti menjadi hal yang paling penting dalam masalah ini. Oleh karena itu, dia mengangguk dan mengambil langkah ke depan dan menyapu. Bang! Saat ledakan bergema, Yinia di kejauhan terlempar ribuan kaki jauhnya. Orang tua itu hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia menoleh dengan tajam, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kepalanya tidak bergerak sama sekali. Jelek. Dari tenggorokan lelaki tua itu, aliran darah muncrat seperti air mancur. Suatu saat, kepalanya terpisah dari lehernya. Tak jauh di belakangnya, ada seorang wanita berdiri di sana. Bersambung.